Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yanas Nur. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai aspek analisis pembiayaan. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yaitu mengenai yang pertama, persyaratan analisis pembiayaan, yang kedua, informasi dan data yang diperlukan, yang ketiga, sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan, dan poin yang terakhir yaitu feasibility studi pembiayaan. Baik, di poin yang pertama yaitu persyaratan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan kegiatan yang mencakup aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan secara kualitatif berdasarkan data non-keuangan dan kuantitatif berdasarkan pada data keuangan. Untuk nasabah kecil, analisis kuantitatif akan didominan karena data keuangan tidak lengkap dan akurat. Sementara untuk nasabah besar, analisis kuantitatif lebih dominan karena sudah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Baik, di poin selanjutnya mengenai informasi dan data yang diperlukan. Informasi yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan biasanya seperti maksud dan tujuan mengajukan permohonan pembiayaan, data diri pemohon pembiayaan dan keluarga, profil usaha, riwayat hubungan dengan perbankan, sejarah dan kondisi usaha, kondisi keuangan, kebutuhan dana, sumber pengembalian, jaminan, dan risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi. Informasi yang dapat tersebut kemudian digunakan untuk menilai karakter pemohon pembiayaan, kapasitas atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital dan modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kelayakan jaminan yang diberikan pemohon pembiayaan, dan kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga untuk menilai aspek hukum dan legalitas, aspek keuangan manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Pada poin yang ketiga mengenai sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan. Sumber dan cara memperoleh informasi analisis pembiayaan terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya untuk mendapatkan informasi yang mengenai maksud, tujuan mengajukan permohonan, dan alasan mengajukan permohonan pembiayaan serta kebutuhan dana yang diminta, maka akan melakukan wawancara kepada pemohon pembiayaan suami atau istrinya jika permohonan tersebut bersifat individu. Jika pemohon pembiayaan bersifat instansi, maka wawancara dilakukan oleh pihak yang mewakili, contohnya pihak manajemen dan pimpinan instansi tersebut. Yang kedua itu data dari pemohon pembiayaan dan suami atau istri menjadi hal utama yang harus diisi oleh pemohon dalam formulir pemohon pembiayaan sebagai syarat dalam segi administrasi. Yang ketiga, informasi mengenai gambaran umum keluarga dan status tempat tinggal dari kartu keluarga atau KK yang dikumpulkan oleh pemohon sebagai syarat, maka didapatkan informasi mengenai alamat tempat tinggal, jumlah keluarga, usia, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, status pernikahan atau pernikahan, status pekerjaan untuk setiap anggota keluarga. Yang keempat, informasi mengenai penghasilan dan riwayat pekerjaan dapat diperoleh melalui slip gaji atau bukti penerimaan penghasilan lainnya, dan surat keterangan kerja serta dengan melakukan wawancara dengan pemohon pembiayaan, suami atau istri. Biasanya mencari tahu terkait nama instansi, bidang usaha, jabatan, periode pengabdian, dan besarnya gaji. Dari penghasilan itu, kita dapat mengetahui aspek keuangan, kemampuan kapital, serta kondisi ekonomi pemohon pembiayaan. Yang kelima, informasi umum mengenai usaha bisa didapatkan oleh Relations Manager Financing dari profil usahanya. Tetapi lebih baik jika melakukan survei atau mengunjungi tempat usahanya. Informasi ini digunakan untuk menilai berbagai aspek, diantaranya aspek manajemen usaha, aspek teknis usaha,
aspek pemasaran usaha, aspek legalitas usaha, dan menilai karakter tanggung jawab pemohon pembiayaan. Yang terakhir mengenai informasi mengenai jaminan didapat di bagian taksator yang menilai harga pasar dan harga taksiran jaminan tersebut. Bagian legal yang menilai aspek legalitas bukti-bukti kepemilikan jaminan tersebut berdasarkan dari barang yang dijaminkan oleh pemohon pembiayaan itu sendiri. Dan selanjutnya di poin yang terakhir mengenai feasibility studi pembiayaan. Tujuan utama dari analisis kelayakan tersebut yaitu menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dengan melakukan serangkaian prosedur ini, bank dapat memperkirakan risiko yang akan ditanggung dan mencegah secara dini kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Beberapa prinsip yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, salah satunya adalah prinsip SC 5C dan 6A yang meliputi karakter atau karakter pemohon pembiayaan, capacity atau kemampuan pemohon pembiayaan, kapital atau modal yang dimiliki pemohon pembiayaan, kolateral atau kelayakan jaminan yang dimiliki pemohon pembiayaan, dan condition atau kondisi ekonomi yang berhubungan dengan pemohon pembiayaan. Selain itu juga untuk menilai aspek hukum atau legalitas, aspek manajemen, aspek teknis, aspek pemasaran, aspek jaminan, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai aspek analisis pembiayaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.